fine university. Kepada Bapak Rektor yang kami kasihi, to his leadership team, dan kepada tim pimpinannya, to the senior pastor and the other pastors of this wonderful congregation, kepada Bapak-Bapak Gembala dari jemaat ini, to the faculty, to the staff, and others here at UNAI. Dan kepada para staf dan dosen dan yang lainnya yang ada di UNAI ini. And last but certainly not least, to the excellent students here on this campus. Dan juga secara khusus kepada para mahasiswa kami yang ada di kampus ini. From the bottom of my heart, dari lubuk hati saya, I express my deepest and most sincere appreciation for this week. Saya sampaikan syukur dan apresiasi kepada Anda pada minggu ini. You have been kinder to me than I could have ever asked you to be. Anda telah berlaku lebih baik daripada apa yang sebenarnya saya harapkan. And I want you to know that I stand here as a man who has been so greatly blessed this week. Dan saya berdiri di sini oleh karena saya adalah orang yang telah terberkati sepanjang minggu ini. If I had time to thank everyone, then we would extend long into the afternoon today. Dan kalau saya diizinkan untuk dapat mengucapkan terima kasih satu persatu, maka kita akan berada di sini sampai sore hari. I thank those who prepared meals for me every day and who brought me that food. Dan terima kasih oleh karena makanan-makanan yang telah dihidangkan bagi saya sepanjang satu minggu ini. I thank all of you who greeted me whenever I was walking around campus this week. Saya berterima kasih kepada kita semua yang telah menyapa saya pada waktu saya berjalan di kampus ini. So many more that I could thank, but I just want to simply say thank you. Banyak hal-hal lain yang saya mau ucapkan syukur, tetapi saya memanjatkan pujian dan syukur saya kepada Tuhan. This is one of those up and down times for me. Ini adalah satu waktu yang menyenangkan dan yang mungkin juga menyusahkan. You will understand that I am excited because soon I will see my family again. Mungkin Anda tahu bahwa saya sangat bersemangat oleh karena saya segera akan berjumpa dengan keluarga saya kembali. I know you will not be disappointed with me because I said that. Saya tahu Anda mungkin tidak kecewa kalau saya mengatakan hal yang demikian. So I am excited to know that soon I will be back home. Dan saya sangat bergembira oleh karena segera saya akan pulang ke rumah saya. But I am sad also as I stand here. Dan saya juga bersedih hati ketika saya berdiri pada saat ini. Because I have met so many wonderful people. Oleh karena saya telah berjumpa dengan banyak orang-orang yang luar biasa. I have made so many new friends. Saya telah membuat banyak sahabat. And for a little while we will have to say farewell. Dan hanya untuk sementara saja kita akan mengucapkan selamat tinggal. But as I reflect back on what we have been preaching this Dan week, pada waktu saya kemudian meninjau kembali hal-hal yang telah saya sampaikan pada minggu ini, I'm so glad that we will always be connected. saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena kita akan selalu terkait satu dengan yang lainnya. Because the same God who sees you here in Indonesia will see me in the United States. Oleh karena Tuhan yang sama yang melihat Anda di Indonesia juga akan melihat saya di Amerika Serikat. The same God who saves you will be saving me. Allah yang menyelamatkan Anda adalah juga Allah yang menyelamatkan saya. And the same God who will return to take you to heaven will also come to take me and my family to heaven as well. Dan Allah yang sama yang akan datang untuk membawa kita ke dalam surga adalah Allah yang juga akan membawa saya dan keluarga saya ke dalam kerajaan surga. And now for the time that we have remaining this morning, dan untuk sisa waktu yang kita miliki pada pagi hari ini, we want to take a look at one more topic. Kita akan melihat kepada satu judul lagi. And we want to talk about the God who reigns. Dan kita akan melihat tentang Allah yang memerintah. Now, when we talk about someone who reigns, we think about rulership. Kalau kita mendengar tentang seorang yang memerintah, maka kita sedang berpikir tentang satu pemerintahan, kerajaan. And right now, back in the United States, we are experiencing a presidential election.
Dan sekarang di Amerika Serikat, orang-orang Amerika sedang menghadapi pemilihan presiden. The entire process is a very long one. Proses ini adalah satu proses yang berjalan panjang. Although we elect our president every 4 years, Walaupun kami memilih presiden kami setiap 1 kali 4 tahun, all of the campaigning and all of the speeches last almost 2 years. semua kampanye dan pembicaraan yang disampaikan berakhir kurang lebih 2 tahun lamanya. The candidates debate each other. Para calon-calon presiden berdebat satu dengan yang lainnya. They sit around criticizing one another. Mereka duduk lalu kemudian mulai mengkritik satu dengan yang lainnya. And the campaigns are just nasty. Dan kampanye ini sangatlah kotor. And then in November of this year, Dan pada bulan November tahun ini, we will elect a new president. kami akan memilih presiden yang baru. And 2 years later, we will start all over again. Dan kemudian 2 tahun kemudian kami akan memulai proses ini kembali. Rulers are powerful. Pemimpin-pemimpin sangat berkuasa. They make things happen. Mereka membuat segala sesuatu terjadi. They have a lot of things to think about. Mereka memiliki banyak hal yang harus mereka pikirkan. They think about the future of their cities and their countries. Mereka berpikir tentang masa depan daripada kota dan negara mereka. And many times they think about their own future. Dan sering sekali juga mereka memikirkan masa depan mereka. We have an example of a ruler who spent time thinking about his own future, and we find that in the Bible. Kita mengetahui ada seorang pemimpin yang kemudian mengatur masa depannya, dan kita mengetahui itu ada tertulis di dalam Alkitab. If you turn with me to the book of Daniel, and we will consider a story in chapter 2. Kalau kita bisa buka Alkitab kita dalam buku Daniel pasal yang kedua. We are told about a Babylonian king. Kita berbicara tentang kerajaan Babylon. His name was Nebuchadnezzar. Dan pemimpinnya bernama Nebukadnezar. And as we look at the beginning of this chapter, we find that this king had a dream that troubled him. Dan kita mengetahui pada awal daripada pemerintahannya, raja ini memiliki sebuah mimpi yang mengganggu dirinya. What was really troubling about the dream was he could not remember it, but he knew that it bothered him. Yang menjadi masalah dengan mimpi ini adalah dia tidak mengingatnya, namun itu mengganggu dia. As we skip down toward the end of this chapter, dan pada waktu kita membaca terus pada akhir daripada pasal ini, finally someone has been found who can interpret the dream for him. Akhirnya ada seseorang yang dapat menginterpretasikan mimpi ini kepada Nebukadnezar. Daniel comes into the presence of the king. Daniel kemudian menghadap kepada raja. And he perfectly tells the king what it was that he dreamed. Dan Daniel dengan secara sempurna menjelaskan kepada raja tentang mimpinya. No doubt Nebuchadnezzar must have said, "That's exactly what I was dreaming." Dan saya pikir Nebukadnezar berkata, "Oh iya, itulah persis yang saya mimpikan." But I still have a problem. Tapi saya masih punya masalah. I don't know what the dream means. Saya tidak tahu apa arti daripada mimpi itu. Daniel said, "I will not reveal it to you, but God will reveal the meaning of the dream to you." Daniel berkata bahwa saya tidak akan menyatakan mimpi itu, tetapi Tuhanlah yang menyatakannya bagimu. And this is what God has told me, Daniel said. Dan inilah yang Tuhan telah katakan kepada saya, kata Daniel. You saw different parts of a body made out of different metals. Tuanku Raja melihat bagian-bagian daripada tubuh yang terbuat dari beberapa bahan. You saw a head that was made out of gold. Tuanku melihat ada kepala yang terbuat dari emas. You saw a breast and arms made out of silver. Tuanku melihat dada dan lengan yang terbuat dari perak. You saw a belly and thighs that were made out of bronze or brass. Tuanku melihat bagian pada lambung dan juga pinggang yang terbuat dari tembaga.
You saw legs that were made out of iron. Dan Tuanku melihat ada kaki yang terbuat dari besi. And you saw feet that were made out of part iron and part clay. Dan Tuanku melihat kaki yang terdiri dari tanah liat dan besi. Is this what you saw, King? Apakah ini yang Tuanku lihat? Yes, that's what I saw. Raja mengatakan, oh ya, itu yang saya mimpikan. But you saw something else in the dream also. Tetapi Tuanku juga melihat sesuatu dalam mimpi itu. In this dream, you saw a stone. Di dalam mimpi itu Tuanku melihat sebuah batu. You saw a stone that was not made by a human. Tuanku melihat ada sebuah batu yang tidak dibuat oleh manusia. This stone was cut out without hands. Batu ini terpotong oleh tanpa kelihatan. And that rock came and it struck those feet of the image. Dan batu ini datang kemudian menimpa kaki daripada patung ini. And it crushed those feet. Dan menghancurkan kaki daripada patung. And once the feet crashed, everything else came crashing down. Dan pada waktu kaki ini hancur, maka seluruh bagian daripada tubuh itu dan kepalanya juga pasti hancur. That's it, Daniel. Oh, itu benar, Daniel. You got it. Engkau menemukannya. But what does it mean? Namun apa artinya? Daniel continues on in verse 37. Dan Daniel kemudian melanjutkan pada ayat yang ke-37. You, O king, are that head of gold. Oh, I'm just kidding. Oh, engkau Tuanku, engkau adalah emas itu. And there will be other kingdoms that come after you. Dan ada kerajaan yang lain yang akan datang setelah kerajaanmu. Nebuchadnezzar is pleased to hear that he is that head of gold. Oh, Nebukadnezar sangat senang sekali oleh karena dia adalah emas itu. Because gold is valuable, gold is expensive. Karena emas adalah satu bahan yang sangat bernilai, yang mahal. No doubt Nebuchadnezzar is proud right about now. Dan Nebukadnezar tentu sangat bangga sekali, sangat sombong. The head is important. There is nothing higher than the head. Kepala itu sangat penting, tidak ada yang lebih tinggi daripada kepala. But wait a minute here. Namun tunggu sebentar, ada apa ini? You said that there would be other kingdoms that come after my kingdom. Engkau katakan bahwa akan ada kerajaan yang lain yang datang setelah kerajaanku. Wait a minute, now there's really a problem here. Ini satu masalah. I know you said that's what the dream means, but it can't really be that way. Oh, saya tahu memang itu yang kau ceritakan dalam mimpi itu, tapi itu tidak akan terjadi. So what does Nebuchadnezzar do? Dan apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? We find his ultimate response in chapter 3. Kita mendapatkan respon atau jawaban dari Raja Nebukadnezar di pasal yang ketiga. I will read the first part of chapter 3, verse 1. Saya akan membacakan bagian yang pertama dari pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Nebuchadnezzar the king made an image of gold. Di situ dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Notice what's happening here. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini. He dreamed of an image that had different metals. Dia bermimpi tentang sebuah patung yang terdiri dari berbagai macam bahan. But he responds by creating an image that was all gold. Dan sebagai jawabannya, dia membuat sebuah patung yang semuanya terdiri dari emas. The message is clear. Pekabaran ini sangat jelas sekali. There will not be all of these other kingdoms. Tidak ada kerajaan-kerajaan lainnya. There will be one kingdom. Hanya ada satu kerajaan. And that kingdom will represent me because I am the ruler of that kingdom. Dan kerajaan itu adalah kerajaan saya oleh karena saya adalah penguasa daripada kerajaan itu. Please understand that earthly rulers do good things. Coba kita pahami bahwa pemimpin-pemimpin dunia juga melakukan hal-hal yang baik. We need our earthly rulers. Kita memerlukan pimpinan-pimpinan di dunia ini. But there's something that we need more than our earthly rulers. Namun ada hal yang lebih penting yang kita butuhkan daripada sekedar pimpinan yang ada di dunia ini. We need what Daniel prophesied in Daniel chapter 2, verse 44. Kita memerlukan apa yang Daniel telah nubuatkan di dalam buku Daniel 2 ayat yang ke-44. And I read,
In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will in itself endure forever. Di sini dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan ini tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. What we need is something that's even better than our countries here on this earth. Apa yang kita butuhkan adalah yang lebih baik daripada negara-negara yang ada di dunia ini. We need the perfect kingdom. Kita membutuhkan satu kerajaan yang sempurna. Please understand that the greatest battle is not fought by humans. Kita perlu memahami bahwa pertentangan yang besar ini bukanlah satu pertentangan antar manusia. The greatest battle is fought between God and Satan. Pertentangan yang besar ini adalah satu pertentangan antara Tuhan dan setan. Because ultimately there are only two who strive to have the one kingdom. Oleh karena hanya akan ada dua oknum yang akan berjuang untuk mendapatkan satu kerajaan. And the question is, who will be the ultimate ruler? Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan berkuasa? This is a war that has been going on since long before we were born. Pertentangan ini sudah terjadi lama sebelum kita dilahirkan. We hear about that war in Revelation chapter 12. Kita mendengar tentang peperangan itu di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12. And I begin reading in verse 7. Dan saya mulai membaca dari ayat yang ke-7. And there was war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragon and his angels waged war. Di sini dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. And they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven. Ayat ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. And the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. It sounds unbelievable. Kedengarannya sangat kita tidak bisa percayai. How could war start in a perfect place? Bagaimana sebuah peperangan terjadi di tempat yang sempurna? It is hard to explain, but it happened. Sangat sulit untuk dijelaskan, namun itu nyata. But the war did not end there. Namun peperangan itu tidak berakhir di surga. The battlefield moved from heaven to earth. Medan pertempuran berpindah dari surga ke bumi ini. In Genesis chapter 3, we find temptation taking place. Di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga kita melihat bagaimana penggodaan itu terjadi. And all of a sudden, it looks like Satan is winning the war. Dan pada saat itu kelihatannya setan memenangi pertempuran itu atau peperangan ini. When Adam and Eve sinned, it was not about Adam and Eve. Ketika Adam dan Hawa berdosa, ini bukan cerita tentang Adam dan Hawa. What really happened in the Garden of Eden was this. Apa yang sebenarnya terjadi di Taman Eden adalah Satan looked at God and said, "You thought you won this war." Setan berkata kepada Tuhan, engkau pikir bahwa engkau telah memenangi pertentangan ini. But now I rule this earth. Namun sekarang sayalah yang berkuasa atas bumi ini. We move forward to the New Testament. Kemudian kita sekarang bergerak kepada perjanjian baru. Satan realized that God was starting another part of this war. Setan melihat bahwa Tuhan sedang memulai satu langkah lagi di dalam peperangan ini.
God was going to ultimately attempt to reclaim the earth for himself. Tuhan ingin meminta kembali atau mengambil alih kembali bumi ini. God became a human being. Tuhan menjadi manusia. And at this point, Satan realizes I need to do something else. Dan pada saat ini, setan kemudian memahami bahwa dia harus melakukan sesuatu. In Matthew 2, verses 16 through 18, he encouraged the Roman king to issue a death decree. Di dalam buku Matius yang pasal yang kedua ayat 16 sampai 20, setan berusaha melalui pimpinan Romawi untuk mengeluarkan hukuman kematian. And if that little baby would be found, then we could kill that baby and this war would be over. Dan jika bayi itu kita bisa dapati, maka bayi itu dapat dibunuh dan peperangan itu selesai. Satan's strategy did not work. Tetapi strategi setan pada waktu itu tidak bekerja. But the war continued. Dan peperangan ini kemudian berlanjut. More than 30 years later, Jesus is in the Garden of Gethsemane. Dan 30 tahun kemudian, Yesus berada di Taman Getsemani. And the war is raging heavy. Dan pada saat itu pertempuran sangat dahsyat. I will kill him in any way that I can, Satan said. Setan berkata, saya akan membunuh Yesus dengan cara apapun. But I hope I can get him to sin before he dies. Dan saya berharap bahwa dia akan berdosa sebelum dia mati. He tortured Jesus. Setan kemudian menyiksa Yesus. He put him through intense pain. Setan membuat Yesus merasakan sangat sakit yang luar biasa. But Satan did not succeed in his battle. Namun setan tidak berhasil dalam pertentangan itu, dalam pertempuran itu. And when Jesus died on the cross of Calvary, dan ketika Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, Satan knew that he had lost the war. Setan tahu bahwa dia telah kalah dalam peperangan ini. But the war still was not over. Namun pertentangan ini, pertempuran ini belumlah selesai. Because now Satan is fighting to see how many people he can claim as his own. Dan sekarang setan sedang bertempur untuk kemudian dia dapat mengambil berapa banyak orang yang dia boleh ambil ke pihaknya. And that's where you and I come into this war. Dan disinilah Anda dan saya berada di dalam pertentangan itu. Satan knows that God is the ultimate ruler. Setan tahu bahwa Tuhan adalah penguasa yang mutlak. But he does not want you to be a part of God's kingdom. Tapi setan tidak mau Anda dan saya menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan. He wants you and me to be a part of his kingdom. Setan mau supaya Anda dan saya menjadi bagian daripada kerajaannya. That's what this week of prayer has been about. Dan inilah cerita yang kita pelajari sepanjang satu minggu sembahyang. This week of prayer has been about each one of us deciding to be a part of God's kingdom. Minggu sembahyang ini adalah tentang bagaimana kita masing-masing mengambil satu keputusan ke pihak mana kita mau berada. This week of prayer has been about our saying that God is a wonderful ruler. Minggu sembahyang ingin menceritakan kepada kita bahwa Tuhan adalah pemimpin, penguasa yang luar biasa. So ever since the crucifixion, dan semenjak penyaliban itu, Satan has tried to persecute God's church. Setan berusaha untuk menyiksa gereja Tuhan. He did it in the book of Acts. Dia melakukannya itu dalam buku Kisah. And he does it all the way down to this time. Dan dia melakukannya itu sampai pada hari ini. Because he hates Christians. Oleh karena setan membenci orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Satan wants to destroy everyone who loves God. Setan berusaha untuk merusak, menghancurkan setiap orang yang mengasihi Tuhan. But the Bible predicts the end of this war. Namun Alkitab telah memprediksikan akhir daripada pertempuran ini. We see how this war will end. Kita akan melihat bagaimana pertempuran ini atau pertentangan ini akan berakhir. I turn to Revelation chapter 20. Kita buka dalam buku Wahyu pasal yang ke-20. And I will start at verse 7. Dan kita akan mulai pada ayat yang ke-7. But here's the background of Revelation chapter 20 verse 7.
Dan di sini adalah bagaimana latar belakang daripada Wahyu pasal yang ke-20. The background is already a part of what we've talked about this week. Latar belakangnya adalah hal-hal yang telah kita bicarakan sepanjang 1 minggu ini. God returns and takes his children home with him. Tuhan akan datang dan membawa anak-anaknya pulang ke rumah bersama dengan dia. And we spend 1,000 years in heaven with Jesus. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun di dalam kerajaan surga. And something happens after those 1,000 years is over. Dan ada sesuatu yang terjadi setelah masa 1000 tahun itu. And that's where we pick up the story in verse 7. Dan itulah kisah atau cerita yang kita dapati dalam ayat yang ke-7, Wahyu 20. When the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, setan akan dilepaskan dari penjaranya. And will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war. The number of them is like the sand of the seashore. Ayat 8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. And they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from heaven and devoured them. Ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. I will read verse 10 also. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. Ayat ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Let me explain that when the Bible says forever and ever, what it really means. Mari saya akan coba untuk jelaskan apa yang dimaksud dengan kata selama-lamanya. When the Bible uses that term, it means as long as it lasts. Dan yang digunakan dalam Alkitab mengenai selama-lamanya itu adalah sampai semuanya berakhir. If I have a piece of paper and set it on fire, dan kalau saya menggunakan satu kertas pizza dan kemudian saya bakar, the fire burns until there's nothing else left to burn. Dan kemudian apa yang terjadi? Api ini akan membakar kertas itu dan sampai kertas itu habis. Satan and his angels will be cast into this lake of fire. Dikatakan bahwa setan dan malaikat-malaikatnya akan dilemparkan ke dalam api belerang ini. They will burn and finally be destroyed. Mereka akan terbakar dan mereka akan dihancurkan. Sin and sinners are forever destroyed. Dosa dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan selama-lamanya. Now, why do I mention sinners? Mengapa saya menyebutkan orang berdosa? Remember, I said that in this war, Satan wants to take you with him. Ingat apa yang telah saya katakan, bahwa dalam pertempuran ini setan mau mengambil Anda supaya boleh bersama-sama dengan dia. He knows he has lost the war, but he doesn't want to be the only loser. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini, tetapi dia tidak mau hanya dia sendiri yang kalah. He wants you to lose with him. Dia juga mau supaya Anda dan saya kalah bersama-sama dengan dia. But God gave us his son because he wants us to be winners. Tetapi Tuhan telah memberikan anaknya karena Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang. He wants us to choose his kingdom. Dia mau supaya kita boleh memilih kerajaannya, yaitu surga. God will reign forever and ever. Tuhan akan memerintah selama-lamanya. And he wants us to be there with him. Dan dia mau supaya kita ada bersama-sama dengan dia di tempat itu. The book of Revelation is a book about victory. Buku Wahyu adalah buku tentang kemenangan. There are some people who say we cannot understand the book of Revelation. Ada beberapa orang yang berkata bahwa kita tidak bisa mengerti buku Wahyu ini.
But God gave us the book of Revelation because He wants us to understand what will happen in the last days. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita buku wahyu oleh karena Tuhan mau supaya kita memahami apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. The book of Revelation is about victory. Buku wahyu adalah buku tentang kemenangan. The book of Revelation ultimately teaches us that God reigns. Buku wahyu memberikan atau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan memerintah. The book of Revelation has many songs of praises to God in it. Buku wahyu memiliki banyak lagu-lagu kepada kerajaan Tuhan. And a lot of these songs talk about the victorious God. Dan banyak daripada lagu-lagu ini menyanyikan tentang Allah yang menang. We read one of those songs in the beginning of this worship service today. Kita membaca satu daripada lagu itu waktu kita memulai perbaktian kita pada pagi ini. Revelation 19 verse 1 starts this way. Wahyu 19 ayat yang pertama. After these things I heard something like a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Because His judgments are true and righteous, for He has judged the great harlot who is corrupting the earth with her immorality, and He has avenged the blood of His bondservants on her. Ayat yang kedua dikatakan, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Verse 6, Then I heard something like the voice of a great multitude, and like the sound of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, saying, Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, reigns. Lalu ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Notice that this song was sung before the events of Revelation chapter 20. Coba kita pahami bahwa lagu ini telah dibuat sebelum Wahyu pasal yang ke-20. If they sang that song before the end of the war, we can sing the same song today as well. Kalau mereka dapat menyanyikan lagu kemenangan ini sebelum peperangan itu, maka kita juga boleh menyanyikan lagu itu pada saat ini. What else can we sing that we find in the book of Revelation? Apalagi yang dapat dinyanyikan yang kita bisa dapat di dalam buku Wahyu? We can sing the same song that was in that the seventh angel sounded in Revelation 11 verse 15. Kita juga dapat menyanyikan lagu yang terdapat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-11. This is what chapter 11 verse 15 says. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. The good news for us in this message is we serve the God who reigns. Kabar yang baik bagi kita pada saat ini adalah bahwa kita menyembah Allah yang akan memerintah. But even as we sit here this morning, there seems to be a problem. Namun walaupun kita duduk diam pada saat ini, mungkin ada masalah. It sounds good to say that God reigns. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa Tuhanlah Tuhan yang memerintah. But if God reigns, if God is in control, then why are things so miserable here on this earth? Kalau memang Tuhan yang memerintah, Tuhan yang mengendalikan bumi ini, kenapa banyak masalah yang kita hadapi pada saat ini? If God is a God of love, and if God is victorious, then when will He finally secure the victory for us? Kalau Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih,
And I don't know that I fully know the answer to that question. Saya tidak tahu apakah saya mengetahui dalam atau banyak jawaban daripada pertanyaan itu. I certainly do not know when Jesus is coming back. Saya tidak tahu secara pasti kapan Tuhan akan kembali. I do not know why he allows all of the misery in the world to take place. Saya tidak tahu kenapa segala macam bencana dan malapetaka harus terjadi di bumi ini. But there are some things that I do know. Tetapi ada sesuatu yang saya ketahui. I do know that what the Bible says is true. Saya mengetahui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah benar. I do know that he is waiting for me to make my decisions every day to follow him. Saya tahu bahwa Tuhan menunggu saya setiap hari untuk saya mengambil satu keputusan untuk mengikut Dia. I know that there are a lot of people in this world who are lost that God wants to save. Saya tahu bahwa banyak manusia di dunia ini yang hilang dan Tuhan mau menyelamatkan. And God is striving to save those who are lost because he does not want them to be a part of Satan's kingdom. Tuhan berusaha untuk menyelamatkan mereka-mereka yang hilang, oleh karena Tuhan tidak mau manusia-manusia ini berada di dalam kerajaan setan. I do know this one other thing. Saya juga mengetahui satu hal yang lain. That one day Jesus will bring all of this to an end. Saya tahu pada satu waktu semua masalah di bumi ini akan berakhir. Because the time will come when God says, that's it, everyone has made their decision. Saya tahu bahwa satu waktu Tuhan berkata, sudah cukuplah, semua sudah mengambil keputusannya. And he will say these words in Revelation 22 verse 11. Dan dia akan mengatakan ini yang kita bisa baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11. Let the one who does wrong still do wrong. And let the one who is filthy still be filthy. And let the one who is righteous still practice righteousness. And the one who is holy still keep himself holy. Di sini dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. I look forward to the day when we will experience the complete reign of God. Saya menantikan waktu di mana Tuhan akan memerintah. And what will that day look like? Dan bagaimana waktu itu atau keadaannya? I look forward to a day where there will no longer be any economic problems. Saya merindu dengan satu waktu di mana tidak ada lagi masalah ekonomi. That's what the eternal kingdom of God looks like. Dan inilah yang menjadi bagian daripada kerajaan yang kekal daripada Allah. When God brings all of these things that we know to an end and his kingdom reigns forever, that's what it looks like. Kita tahu bahwa kerajaan Allah ini akan mengakhiri semua bencana, semua permasalahan yang ada di dunia ini. There are no economic problems in God's kingdom. Tidak ada masalah ekonomi di dalam kerajaan Allah. There is no poverty. Tidak ada kemiskinan. There is no need for government assistance for poor people. Tidak ada dibutuhkan bantuan-bantuan kesejahteraan untuk orang-orang miskin. There is no need for an army. Tidak dibutuhkan tentara-tentara. There is no need for a navy. Tidak dibutuhkan angkatan-angkatan laut. Is no need for the Air Force. Tidak dibutuhkan angkatan-angkatan udara. There will be no more war. Karena tidak akan ada lagi pertempuran. There will be no more accidents. Tidak akan ada lagi celaka. We will not need hospitals anymore. Kita tidak lagi membutuhkan rumah sakit.